Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara sekalian tetap dalam perlindungan dan dalam keadaan sehat dan baik. Saudara-saudara, kiranya hidup kita terus disirami oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami bisa bangun kembali dengan nafas kehidupan yang baru. Itu semua karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan dan seluruh aktivitas kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini yaitu tangisilah dirimu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mempunyai satu pengalaman. Suatu waktu saya melakukan perjalanan ke suatu tempat. Saya naik transportasi umum, yaitu busway. Ketika saya naik dan saya duduk di satu kursi, kebetulan bersebelahan dengan seorang ibu-ibu. Ketika saya duduk, ibu ini sedang menonton dengan asiknya dan sangat serius. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba ibu ini meneteskan air mata dan menangis. Melihat hal demikian, saya tiba-tiba bertanya kepada ibu itu, "Ada apa, Bu?" Lalu ibu itu menjawab bahwa dia baru saja menyelesaikan menonton drama Korea yang dia sangat menghayati sampai dia meneteskan air mata dan terhanyut di dalam kesedihan karena katanya dalam alur cerita yang baru saja ia tonton itu sangat menyedihkan dan memilukan kisahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konteks pembacaan kita di pagi hari ini berbicara bagaimana proses penyaliban Yesus, di mana sebelum ayat yang kita baca ini, Yesus baru saja selesai dicambuk, disiksa oleh tentara-tentara Romawi, dan orang-orang yang membenci dia baru saja berteriak-teriak, "Salibkan, salibkan dia." Ketika Yesus dicambuki oleh orang-orang atau tentara-tentara Romawi pada saat itu, maka seluruh tubuh Yesus penuh dengan darah dan dia sangat tersiksa oleh cambukan-cambukan yang terjadi saat itu. Dan hal ini disaksikan oleh banyak orang. Ada orang yang bersimpatik, ada orang yang malah senang, bahkan ada orang yang meneriaki untuk terus menyiksa dia dan meludahi dia, bahkan berteriak, "Salibkan, salibkan dia." Tetapi di antara gerombolan orang banyak saat itu ada sosok perempuan-perempuan Yerusalem yang memiliki hati yang simpati kepada Yesus, melihat penyiksaan, melihat penyambukan yang dicambukkan kepada tubuh Yesus secara manusia. Mereka merasa kasihan. Bahkan firman Tuhan
berkata bahwa mereka menangisi dan meratapi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya masih kecil, ketika diputarkan film tentang peristiwa penyaliban Yesus di TV-TV pada waktu itu, selesai menonton itu ada banyak anak-anak bahkan ibu-ibu meneteskan air mata, menangis melihat bagaimana kejamnya penyiksaan yang diberikan kepada Yesus dalam peristiwa penyalibannya. Secara manusia itu banyak orang mengalami hal demikian. Tetapi lihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus melihat perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratapi Dia, apa kata Yesus? Dia berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada makna yang begitu dalam dari pernyataan Yesus dalam konteks yang sedang kita baca pada pagi hari ini. Sangat perlu dan sangat penting sekali kita menghayati tentang penyaliban Yesus. Kita menghayati dan merasakan penyiksaan yang dilakukan kepada Yesus dalam proses penyalibannya. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang jauh lebih penting dibanding kita hanya sampai menghayati, menangisi, dan merasa kasihan terhadap Yesus yang disalibkan di atas kayu salib pada saat itu, yaitu menangisi diri kita sendiri. Karena kenapa saudara-saudara, yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah penebusan dosa, maka harus sampai kita merefleksikan dalam diri kita bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Tidak hanya sampai kepada sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa sehingga Yesus harus disalib oleh karena dosaku, tetapi kita juga harus sampai kepada pertobatan. Kita harus sampai kepada berpaling dari dosa kita, meninggalkan dosa kita, bertobat dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah makna kenapa Yesus melarang putri-putri Yerusalem dengan kata, "Jangan kamu menangisi aku." Kenapa Yesus tidak perlu ditangisi penyiksaan dan kematiannya di atas kayu salib? Karena itu memang satu rencana Allah yang harus terjadi. Bahkan sebelum peristiwa ini, Yesus memang sudah mengajar dan sudah memberitahukan kepada para murid-muridnya bahwa akan tiba saatnya Dia akan disesah. Dia akan melewati masa-masa penderitaan, bahkan Ia mengatakan bahwa Ia harus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah ketika Petrus menyelah ketika Yesus berkata bahwa Ia akan mati di atas kayu salib. Petrus berkata, "Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi kepadamu." Apa kata Yesus? "Enyahlah engkau iblis." Kenapa? Karena memang peristiwa penyaliban itu harus terjadi. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai aplikasinya untuk kita belajar dari ayat ini. Sangat penting kita menghayati, kita merasakan, kita mengetahui tentang bagaimana sakitnya penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika Dia disiksa, ketika Dia harus dicambuk, ketika Dia diludahi, diteriaki, salibkan Dia, bahkan ketika harus terpaku di atas kayu salib. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah kita menyadari bahwa diri kita telah ditebus oleh Tuhan dan kita berpaling dan kembali kepada Allah. Saudara-saudara, dalam ayat ini
Dia berkata bahwa tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Itu yang jauh lebih penting. Bagaimana kita mengajarkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, dan kepada anak-anak kita semua tentang bahwa diri kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dan kita memiliki hidup yang kekal. Satu-satunya juru selamat yang diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu Yesus Kristus. Maka bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, tetaplah setia untuk melakukan perintah Tuhan, mengikuti Dia sampai akhir kehidupan kita, dan teruslah memperbaharui hidup kita, dan jangan lagi mau jatuh ke dalam dosa. Bagi kita yang belum percaya kepada Yesus, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menangisi, meratapi dosa kita, berpaling kepada Allah, bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata dalam firman Tuhan yang lain, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman pada pagi hari ini memberkati kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kami pengertian yang benar, bahwa jauh lebih penting daripada kami hanya mengetahui, kami hanya menghayati tentang kematian-Mu di atas kayu salib. Jauh lebih penting daripada itu adalah perubahan untuk diri kami sendiri, pertobatan kami untuk kembali kepadamu. Karena ya salib yang sudah Engkau kerjakan menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali diperdamaikan dengan Allah, dan kami dilayakan, dibenarkan oleh karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.